Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahroni dari kampus TYPBI Jakarta. Baik, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga dalam kesempatan ini, seminar ini bertujuan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana. Seminar ini mengambil judul Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Omni Hospital Pulau Mas. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, baik secara langsung dan tidak langsung demi tersusunnya seminar ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nahason SH MM selaku Ketua TYPBI, kepada yang terhormat seluruh dosen TYPBI yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan dan seluruh staf yang bekerja di TYPBI. Kepada yang terhormat HRD Omni Hospital dan seluruh manajemennya yang sudah memberi izin atas diperbolehkannya untuk dijadikan objek penelitian. Yang saya cintai teman-teman seperjuangan selama kuliah, terima kasih atas kerjasama dan dukungannya selama ini. Semoga seminar ini sesuai dengan ketentuan dari kampus TYPBI dan saya berharap seminar ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan di dunia industri bagi mahasiswa-mahasiswi S1 Manajemen. Baiklah, kita langsung ke inti pokok pembahasan. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi pada masa sekarang ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang baru berdiri di berbagai bidang, maka akan timbul persaingan antar perusahaan dalam mencapai tujuannya. Khusus perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa akan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen atau pelanggan dan didukung dengan fasilitas yang memadai untuk suatu pelayanan. Keunggulan dalam pelayanan dan penyediaan fasilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan diperhatikan oleh perusahaan jasa dalam mencapai tujuan dengan mendapatkan kepuasan konsumen yang telah memakai jasa perusahaan. Omni Hospital Pulau Mas didirikan pada tahun 1972 berbentuk yayasan dengan nama Rumah Sakit Ongkomulyo. Kemudian pada tanggal 13 November 1984 PT Sarana Meditama Metropolitan didirikan pada tahun yang sama. Perseroan mengakuisisi kepemilikan saham Omni Hospital Pulau Mas sebagai suatu keputusan strategis untuk memasuki industri kesehatan. Sejak saat itu, perseroan melalui Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas menjadi salah satu penyedia layanan kesehatan dan rumah sakit terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1988, perseroan secara strategis berubah menjadi rumah sakit umum dengan menyediakan kesehatan yang lengkap. 2 tahun kemudian pada tahun 2008 Omni Hospital Alam Sutera secara resmi mulai beroperasi untuk menyediakan 5 pusat layanan unggulan yang didukung dokter spesialis terkemuka. Agar lebih fokus pada kegiatan operasional dengan efisien yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik, pada tahun 2010 perseroan memulai sebuah inisiatif strategis dengan merekrut tim manajemen profesional dengan dokter senior yang berpengalaman luas dalam pengelolaan rumah sakit. Strategi itu terbukti berhasil di mana perseroan dapat melakukan pengendalian operasional yang lebih baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, serta menerapkan pendekatan pemasaran yang lebih terpusat. Semua ini selaras dengan visi dan misi perseroan
untuk menjadi pilihan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di tahun yang sama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengakreditasi kedua rumah sakit. Pertama, Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas dan Rumah Sakit Omni Alam Sutera, untuk menyediakan 16 layanan kesehatan yang telah memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan. Mengingat pentingnya fasilitas pelayanan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, maka harus berbentuk suatu kualitas pelayanan yang menimbulkan persepsi konsumen akan pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan dengan persepsi yang baik. Salah satu bentuk usaha jasa yang banyak ditemukan adalah rumah sakit. Merupakan sarana penyedia layanan kesehatan dan sebagai perusahaan jasa kesehatan untuk melayani masyarakat umum, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan penyedia jasa layanan kesehatan antara lain fasilitas baik medis maupun fasilitas non medis. Menurut Ciptono pada tahun 2005 menerangkan bahwa fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus sebelum suatu jasa ditawarkan ke konsumen. Untuk fasilitas yang disediakan untuk konsumen pada perusahaan penyedia jasa seperti rumah sakit antara lain meliputi ruang perawatan yang bersih, nyaman dengan ventilasi udara yang memadai, peralatan medis dan ruangan yang lengkap, ruangan tunggu pasien yang nyaman, area parkir yang aman. Kalau menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2005 pula, apabila fasilitas jasa tersedia dengan baik dan memadai, maka pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat optimal. Pasien juga akan merasa terlayani dengan baik sehingga dengan ketersediaan fasilitas yang baik dapat menimbulkan kepuasan pasien. Sedangkan menurut Raharjani pada tahun 2005, beliau mengatakan bahwa apabila suatu perusahaan jasa yakni rumah sakit mempunyai fasilitas yang memadai sehingga dapat memudahkan pasien dalam menggunakan jasanya dan membuat nyaman pasien, akan dapat mempengaruhi dalam melakukan pembelian jasa. Rumah sakit yang memberikan suasana yang menyenangkan dengan desain fasilitas sarana prasarana yang menarik akan mempengaruhi minat pasien dalam melakukan pembelian. Artinya bahwa salah satu faktor kepuasan pasien dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan dalam proses pembelian jasa. Apabila pasien merasa nyaman dan mudah mendapatkan jasa yang ditawarkan oleh rumah sakit, maka pasien akan merasa puas. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap untuk studi kasus pada konsumen Omni Hospital Pulau Mas. Selanjutnya yang kedua yaitu identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan serta pengalaman yang dialami untuk itu, saya mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut. Poin pertama, apakah fasilitas pelayanan dari variabel tangible atau berwujud yang ada di Omni Hospital berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Poin yang kedua, apakah fasilitas pelayanan dari variabel reliability atau keandalan yang ada di Omni Hospital Pulau Mas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Poin yang ketiga, apakah fasilitas pelayanan dari variabel responsiveness atau daya tanggap yang ada di Omni Hospital Pulau Mas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Poin yang keempat, apakah fasilitas pelayanan variabel asuransi atau kepastian yang ada di Omni Hospital Pulau Mas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pasien? Poin yang kelima, apakah fasilitas pelayanan variabel empati
yang ada di Omni Hospital berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Poin yang keenam juga, apakah fasilitas yang disediakan di Omni Hospital Pulau Mas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu poin yang ketujuh. Jadi apakah variabel tangible, reliability, responsiveness, asuransi, empati, dan fasilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Omni Hospital Pulau Mas. Selanjutnya yaitu ketiga, dengan tujuan penelitian. Jadi berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk poin pertama, mengetahui pengaruh fasilitas pelayanan variabel, tangible, atau berwujud terhadap kepuasan pasien pada Omni Hospital Pulau Mas. Poin yang kedua, mengetahui pengaruh fasilitas pelayanan variabel, reliability, atau keandalan terhadap kepuasan pasien Omni Hospital Pulau Mas. Poin yang ketiga, mengetahui pengaruh fasilitas pelayanan variabel responsiveness atau daya tanggap terhadap kepuasan pasien pada Omni Hospital Pulau Mas. Poin yang keempat, mengetahui pengaruh fasilitas pelayanan variabel asuransi atau kepastian terhadap kepuasan pasien pada Omni Hospital Pulau Mas. Poin yang kelima, mengetahui pengaruh fasilitas pelayanan variabel empati terhadap kepuasan pasien pada Omni Hospital Pulau Mas. Poin yang keenam, mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien pada Omni Hospital Pulau Mas. Yang keempat adalah batasan masalah. Jadi supaya saya tidak terlalu luas dan menyimpang dan memudahkan saya dalam melakukan penelitian, maka saya membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Poin pertama adalah pelayanan yang akan diteliti berupa wujud, fisik, kehandalan, respon, jaminan, empati. Terus poin yang kedua, fasilitas yang akan diteliti adalah ruangan keperawatan dan perlengkapannya. Tentunya ada ruang tunggu, area parkir, kelengkapan alat pembayaran. Poin yang ketiga, untuk kepuasan konsumen yang akan diteliti berupa penyediaan pelayanan yang baik, kecepatan, ketepatan petugas dalam menyelesaikan tugas, kemampuan petugas untuk mengetahui keinginan dan mendiagnosis respon petugas dalam menghadapi keluhan konsumen. Selanjutnya yang kelima yaitu manfaat penelitian. Sedangkan manfaat penelitian ada beberapa poin yang nanti saya akan sampaikan. Poin yang pertama adalah bagi perusahaan. Jadi adanya hasil penelitian yang telah didapat bisa dijadikan masukan bagi pihak perusahaan supaya dapat meningkatkan pelayanan dan pengadaan fasilitas guna mempertahankan tingkat kepuasan konsumen atau pasien. Dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pelayanan dan rencana strategi pemasaran untuk meningkatkan fasilitas perusahaan. Dan poin yang kedua, bagi akademis. Tentunya sebagai bahan referensi bagi pembaca dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, terutama yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu 6, hipotesis. Menurut Bapak Sugiono pada tahun 2009, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Selanjutnya yaitu 7,
sistematika penulisan. Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut. Ada bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi mencakup tentang latar belakang penelitian dan masalah yang ingin diangkat pada penelitian ini. Rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya yaitu ada bab 2. Di situ ada landasan teori. Jadi berisi tentang landasan teori atau fasilitas kepuasan konsumen. Jadi intinya penelitian sebelumnya, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis. Selanjutnya yaitu bab ketiga, di mana bab ketiga ini adalah metode penelitian. Jadi berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, populasi penelitian, metode yang dipakai dalam penelitian, variabel-variabel penelitian, teknik-teknik penelitian untuk mengumpulkan data, teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang terdiri antara lain uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji F dan uji T, uji koefisien determinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bab keempat, di mana bab keempat ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi pembahasan dan analisis merupakan bab penting dalam masalah ini. Bagian pembahasan akan menguraikan dan memaparkan bagaimana hasil temuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam kasus pelayanan pasien rawat inap. Selanjutnya yaitu bab kelima, di mana bab kelima ini adalah bab penutup. Jadi bagian terakhir akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari teman yang didapat dan diringkasan hasil analisis yang sudah dipaparkan dalam bab keempat. Berikutnya adalah daftar pustaka. Jadi di mana daftar pustaka ini adalah sebuah daftar berupa penulisan buku, pengarang, penerbit, penulisan artikel, dan penulisan publikasi lain yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya adalah lampiran, di mana lampiran ini berisi scanan atau fotokopi lampiran berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data penelitian dalam tugas akhir, baik surat penelitian ataupun berkas-berkas dari tempat penelitian. Baik, sekian dari saya seminar kali ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian seminar ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata kami belajar menggali ilmu yang setinggi-tingginya. Kami atas nama pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat semuanya. Terima kasih, sekian, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.